ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan Jemaat GKI Laheroi Kamorojaya edisi keempat, Minggu 3 Oktober 2021. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca bagian Alkitab hari ini. Ya Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang berkenan memberikan bagi kami kesempatan sebagai umat pilihan-Mu, umat perjanjian yang baru, yang hidup di tengah-tengah dunia untuk menjalani misi dan visi keselamatan yang dikerjakan Allah lewat umat pilihan. Kami bersyukur karena kami boleh kembali mendalami kebenaran firman Tuhan lewat kesempatan baik dalam acara renungan mingguan Jemaat GKI Laheroi Kamorojaya. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau berkati pemberitaan firman pada hari ini melalui bacaan dan perenungan firman Tuhan. Bekali, berkati kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana kami boleh menjalani kehidupan ini sebagai umat perjanjian. Terima kasih ya Tuhan, datang dan berfirmanlah bagi kami. Lewat media, lewat kesempatan, lewat suasana hari ini. Untuk kebesaran dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pendengar yang budiman, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita untuk membaca bersama satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ester pasal 8, mulai dari ayat 1 hingga ayat ke-17. Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17 yang diberi judul Perintah Raja yang Menguntungkan Orang Yahudi. Beginilah isi bacaan firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seluruh orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil pada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Mordekai dia angkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis, memohon karunia-Nya supaya dibatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Ahasveros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman
telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai. Ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasveros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat mana pun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak orang dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena berkat naungan dan lindungan Tuhan, kita boleh merasakan sebagai bangsa yang besar pada hari-hari ini, di mana sebagai bangsa besar dan majemuk, kita boleh tetap eksis menghadapi dua gelombang pandemi corona. Sementara banyak negara-negara lain tidak mengalami hal yang serupa dengan kita. Malaysia, negara jiran atau tetangga kita, justru mengalami kondisi yang terpuruk. Kita baca atau kita dengar berita di mana para oposisi pemerintahan mengecam keras pemerintah mereka karena masakan Indonesia dengan penduduk yang begitu besar mampu bertahan
bahkan sukses menghadapi situasi ini. Sementara mereka dalam jumlah warga yang lebih sedikit tidak mengalami kemajuan yang serupa. Nah, saudara-saudara, kita ingat ada pepatah tua yang mengatakan menepuk air di dulang akan terpercik ke muka sendiri. Pengertian pepatah ini cukup luas, tapi intinya sederhana. Jangan gegabah, jangan menyombongkan diri sendiri, jangan berlagak hebat, jangan sok pamer dengan apapun yang kita miliki. Dan lebih dari itu, kita diminta untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan atau menyuarakan sesuatu. Juga kita patut berhati-hati menjaga hati bila sedang berpikir atau bertindak atau mendesain sebuah rencana yang buruk dengan memakai dalil-dalil baik, seperti dalil agama, dalil hukum, atau dalil-dalil sosial yang lainnya. Siasat keji itu atau siasat buruk semacam itu diibaratkan dalam pepatah tua tadi, seperti menepuk air di dulang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita boleh temukan atau kita boleh baca, dapati dalam kisah Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Alkitab mengingatkan kepada kita semua tentang pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Mereka adalah umat Israel tersisa. Sesuai janji Tuhan yang turun-temurun dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan terus ketika mereka ini berada di Mesir hingga menduduki tanah perjanjian. Mereka kemudian berdosa kepada Tuhan dan harus menerima hukuman berat. Tetapi kita tahu Tuhan tidak bermaksud membuat punah bangsa ini. Ia tetap memelihara janji kudusnya bagi mereka. Tetapi untuk itu Allah harus memberlakukan hukumnya yang tegas. Terus-menerus memurnikan para keturunan Yakub atau Israel. Sehingga banyak yang harus binasa dan hanya ada sedikit yang tersisa. Salah satu yang tersisa dari mereka dalam kisah kita hari ini adalah kaum Yehuda yang berada dalam proses pemulihan atau pemurnian dengan cara dibuang ke Babel, kemudian berada di Persia. Nah, Alkisah pada saat itu Babilonia telah runtuh atau menjadi lemah. Maka ada sebagian orang berkesempatan untuk hijrah dari sana pergi ke negeri yang lain. Dalam cerita kita ada sekumpulan orang yang berada di kerajaan Persia di kota Susan. Pada saat itu penguasanya adalah Maharaja bernama Ahasveros. Rombongan besar Yahudi tersebut dipimpin oleh seorang dari suku Benyamin bernama Mordekai. Orang yang di kemudian hari namanya masuk dalam catatan-catatan sejarah suci Israel. Yakin dalam kitab Esra pasal 2 ayat 2, Nehemia 7 ayat 7, atau di kitab-kitab apokrif seperti 1 Esdras 5 ayat 8, atau juga 2 Makabe 15 ayat 38. Umat Israel sampai hari ini ketika merayakan pesta Purim, mereka akan membacakan kisah tentang Mordekai. Mordekai ini yang kita tahu dalam bacaan kitab Ester adalah seorang yang sangat takut Tuhan, orang yang beriman dan bervisi jauh ke depan. Ia mengerti mengapa nasib bangsa Israel dan kaum Yehuda begitu menyedihkan pada saat itu. Ia sadar bahwa mereka telah dipimpin oleh raja-raja yang tidak becus, baik raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Juga oleh pemuka-pemuka agama yang tidak setia, tidak takut Tuhan. Mereka ini ketimbang setia kepada Tuhan, mereka lebih suka bermain politik kotor dan mengejar kepentingan pribadi. Dengan demikian maka rakyat Israel maupun Yehuda lah yang pada akhirnya ikut-ikutan bersalah, melupakan Tuhan dan lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan duniawi. Singkat cerita, di kota Susan ini
Mordekai kemudian menjadi seorang pegawai istana raja. Dia terkenal sebagai profesional di bidang accounting atau seorang ahli keuangan negara. Sekalipun dia pandai dalam hal tersebut, dalam profesi ini, tapi dia ternyata bukan orang yang sombong. Melainkan sebaliknya, dia sangat setia kepada Allah. Dengan semuanya itu, Mordekai membangun sebuah visi yang besar yang harus bisa dia kerjakan dalam setiap situasi dan kesempatan dan kewenangan apapun yang dia miliki. Termasuk dalam hal kewenangan dia sebagai seorang paman bagi pemudi Israel bernama Ester. Dia punya satu keyakinan bahwa dia telah ditolong oleh Tuhan membawa orang-orang serombongan orang Yahudi berpindah dari Babel ke negeri lain. Maka dia merasa diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan untuk terus menjaga dan melindungi mereka. Damai, sejahtera atau tidaknya kehidupan umat itu, hidup matinya mereka kini menjadi tanggung jawab dari Mordekai. Jadi kalau kita, saudara-saudara, mau memilih pemimpin atau wakil kita, baik dalam pemerintahan, politik, maupun perwakilan kita, kita harus mencari orang-orang seperti Mordekai, atau Nehemia, atau Ezra, atau nama-nama pemimpin yang takut akan Tuhan, yang benar-benar setia, tidak mempedulikan dirinya sendiri. Saudara sekalian, itulah yang dilakukan kemudian dengan Ester. Pertanyaannya sekarang, lalu siapakah Ester ini? Ester ini adalah seorang pemudi Israel yang tadinya anak yatim piatu. Ayahnya saudara laki-laki dari Mordekai. Lewat Ester, seorang anak Pam Israel ini, Mordekai memperjuangkan visi penyelamatan sisa Israel. Dia terus membina anak perempuan ini, menggarap, melatih, dan mempersiapkan dia menjadi alat penting di tangannya atau alat yang strategis untuk kepentingan yang besar. Dengan disiplin tingkat tinggi, dia menyiapkan Ester secara fisik dan mental. Lewat diet ketat, kursus kecantikan, ikut ajang ratu kecantikan, dan sebagainya. Dan akhirnya Ester tampil sebagai pemenang lomba kecantikan di seluruh Persia dan sekitarnya. Ester bahkan berhasil menduduki singgasana ratu kerajaan Persia. Bukan lagi ratu kecantikan biasa, tetapi permaisuri kerajaan, yakni istri tercinta bagi Raja Ahasveros. Pertanyaannya, apakah tujuan Mordekai cuma itu? Tidak, Pak. Visi Mordekai bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sekedar untuk mencari nama, cari sensasi kata orang sekarang, tapi untuk keselamatan umat Israel dan untuk rencana jangka panjang agar pada waktu Tuhan tiba dia dapat membawa pulang umat itu kembali dengan selamat ke tanah air, ke Israel, khususnya ke Yerusalem. Saudara sekalian, pada akhirnya Mordekai menggarap ponakannya Ester ini melalui hal-hal yang berat. Disiplin ketat, menjaga makan atau diet, dia tidak makan daging, hanya makan sayur untuk memperbanyak kolagen, membuat wajahnya tetap cantik, dan akhirnya berhasil. Lalu tiba pada saatnya Mordekai harus meminta tanggung jawab Ester sebagai ratu kerajaan Persia. Ketika dia mengetahui sebuah rencana tertulis yang sudah disiapkan oleh Haman, penasihat kerajaan. Haman dalam kebenciannya kepada orang-orang Yahudi, dia merencanakan pemusnahan total
bagi orang-orang Yahudi di seluruh Persia. Rencana ini membuat orang-orang Mordekai dan semua orang Israel harus berkabung berhari-hari, berminggu-minggu. Lalu Mordekai berjalan dengan berpakaian perkabungan. Dia tiba di depan istana kerajaan Ahasveros. Dan kemudian dia dapat berkomunikasi melalui perantara sida-sida dengan permaisuri Ester. Saudara sekalian, ceritanya ketika dia menyampaikan berita itu kepada Ester tentang rencana yang harus Ester lakukan, apa tanggapan Ester yang kita baca pada bagian perikop sebelumnya? Ester menolak karena resikonya terlalu besar, karena terus terang itu melanggar undang-undang. Siapa saja, bahkan permaisuri raja pun tidak boleh bertemu dengan raja kalau tidak dipanggil. Dan satu-satunya cara adalah ketika raja mengulurkan tongkat emasnya. Itulah baru seorang benar-benar boleh luput dari hukuman mati. Dan berita itulah yang disampaikan kepada Ahasveros di pintu gerbang oleh para sida-sida. Tapi apa reaksi, jawaban Ahasveros kepada Ester? Dia katakan, katakanlah kepada Tuan Putri, kepada permaisuri raja, jangan kau pikir hanya kau sendiri yang bisa menjadi penentu keselamatan bagi bangsa atau bagi umat kita. Tuhan punya banyak cara. Kalau dengan kau tidak jadi, Tuhan bisa pakai cara lain. Tapi saya mau kasih tahu, ingat, ketika cara Tuhan itu terlaksana atau Tuhan berhasil dengan cara lain, maka engkau dan keluargamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu berarti sesuatu yang buruk akan engkau terima dari Tuhan. Ratu Ester sangat ketakutan dan akhirnya menyetujui. Dia katakan, baiklah, saya siap serahkan nyawa, dan kalau rencana ini gagal sekalipun, saya siap menyerahkan diri, menerima segala konsekuensi. Dia mengatakan kepada Mordekai, tapi sekarang saya minta, kalian harus membantu saya. Semua orang Israel yang berada di seluruh kota ini harus berdoa, berpuasa, menangis kepada Tuhan, dan meminta campur tangan Tuhan dalam rencana besar ini. Dan akhirnya saudara-saudara, Ratu dapat melaksanakan rencana itu. Kita silakan membaca cerita ini pada perikop-perikop yang sebelumnya. Mereka rencana pembantaian bagi semua umat Israel seperti yang kita baca dalam bacaan saat ini menjadi gagal total. Haman, si penasihat raja, otak dari rencana jahat tersebut kemudian digantung oleh raja di atas tiang di samping istana pribadinya. Kita semua tahu tiang itu dikatakan setinggi 50 hasta atau sekitar 7 meter. Tiang ini disiapkan untuk menggantung Mordekai, tokoh umat Yahudi. Dia dengan maksud sombong merencanakan kejahatan, tapi Tuhan melakukan itu melakukan sesuatu yang terbalik. Ibarat orang menepuk air di tulang yang terpercik semuanya ke mukanya sendiri. Nah, saudara-saudara, apa makna penting bagi kita dari cerita ini? Kalau saya meminta kita untuk mengumpulkan pelajaran yang didapat dari cerita ini, tentu waktu kita tidak terbatas untuk membicarakannya. Saya hanya perlu menyampaikan garis besar sebagai refleksi tentang kisah yang singkat ini. Saudara sekalian, kisah sisa Israel adalah kisah tentang
janji Allah bagi umat itu. Janji besar Tuhan itu bersifat rangkap dua bagi mereka dan juga bagi bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi. Kata Yahweh waktu memanggil keluar Abraham dari negerinya, kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Aku akan membuat engkau menjadi besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, ayat 3, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi inilah rangkap dua janji Tuhan. Janji yang manis bagi Israel, tetapi juga menjadi berita sukacita, berita Injil bagi bangsa-bangsa lain. Israel dengan demikian adalah subjek penerima berkat, serentak dengan itu juga harus menjadi objek pembagi berkat. Israel menjadi keselamatan lewat Taurat dan Musa sebagai tokoh besarnya. Dan kita pun boleh menerima keselamatan lewat Injil di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pada akhirnya, kalau kita mau menyebut diri sebagai Israel Perjanjian Baru, kita wajib mengambil hikmah dari sejarah Perjanjian Lama. Agar kita tidak mudah, kita tidak gampang terjebak mengulangi sejarah kelam bangsa ini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap ide, dengan seluruh budi atau akal pikiran dan tindakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami telah membaca dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan lewat kisah tentang Mordekai, seorang laki-laki Israel. Laki-laki sejati yang tidak mempedulikan dirinya, tetapi memakai semua potensi-potensi yang diberikan Tuhan bagi dia untuk menjalani rencana besar Tuhan. Terima kasih atas pelajaran firman Tuhan yang indah bagi kami, bagi umat-Mu, khususnya dalam persekutuan Jemaat GKI Laheroi Timika SP1 atau Kamorojaya. Kami berdoa untuk kebenaran firman ini supaya senantiasa diperkatakan dan menjadi sesuatu yang direnungkan untuk kebaikan hidup kami maupun menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kami yang berada di dalam kewenangan dan tanggung jawab kami. Terima kasih atas firman yang indah ini. Tuhan sucikan, kuduskan, dan biarlah kiranya Roh Kudus sendiri mengurapi kami dari segala keterbatasan yang ada. Baik dalam penyampaian seperti yang dilakukan hamba dalam keterbatasan hamba, maupun dalam pendengaran hati dan kehidupan para pendengar di rumah, dalam menjalani hidup kami tiap-tiap hari, secara khusus dalam menjalani situasi, kondisi-kondisi kehidupan pada hari ini. Terpujilah ya Tuhan, Allah yang telah mengangkat kami dari dosa dan maut ke dalam kehidupan yang penuh janji dan pengharapan dan iman serta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah tugas panggilan kekristenan kami. Kiranya Roh Kudus Allah menolong dan memampukan kami umat-Mu untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, menyampaikan permohonan kami. Amin. Saudara sekalian, demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita
boleh akan bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam damai sejahtera dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.